Halo Sobat Nime, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Chu Feng pergi menuju Gunung Immortal Wolf Spirit, di mana di gunung itu ia mencari sumber daya energi dari hewan spiritual yang belum terbangkitkan. Dan kali ini Feng pun datang ke tempat ini bersama dengan keluarga Li. Di tempat ini karena master dari keluarga Li dan juga master dari keluarga Ma, mereka bukanlah seorang world spiritist. Mereka pun tidak dapat membuka pintu harta karun yang disembunyikan di gunung ini. Lantas mereka pun mengutus masing-masing satu orang world spirit untuk dapat menguji kemampuan mereka, di mana pemenangnya akan menjadi pimpinan dalam eksplorasi harta karun yang ada di tempat ini. Dan hal itu akan mempertemukan world spiritist yang diutus oleh keluarga Li dan juga world spiritist yang diutus oleh keluarga Ma. Di mana saat ini terjadilah suatu pertarungan di mana world spiritist dari keluarga Li memanggil pedang spirit raksasa, dan untuk world spiritist dari keluarga Ma yang menggunakan susunan formasi hanya untuk menghalau serangan itu. Dalam pertarungan itu dengan menggunakan teknik yang lebih unggul daripada lawannya, dapat membuat world spiritist dari keluarga Ma memenangkan pertarungannya. Dengan kalahnya world spiritist dari keluarga Li, membuat eksplorasi kali ini akan dipimpin oleh world spiritist dari keluarga Ma. Tapi di sini Feng pun tidak tinggal diam. Ia mengajukan diri untuk mencoba menghadapi world spiritist dari keluarga Ma. Dengan dalih ia meminta latih tanding. Dan tentu saja mendengar permintaan untuk latih tanding dari seorang world spiritist muda membuat Pak Tua itu pun bersedia untuk mengajari Feng dalam teknik susunan formasi. Dan ia juga berujar kalau dirinya hanya akan bertahan dan membiarkan Feng mencoba untuk menghancurkan susunan formasi yang ia bangun. Dan kini tubuh Feng pun langsung dialiri oleh energi Qi yang sangat-sangat padat. Dengan aura khas dari seorang world spiritist ungu, Feng pun membangun suatu susunan formasi yang begitu indah. Dan dari dalam lingkaran susunan formasi itu, tiba-tiba Feng pun memanggil banyak sekali patung-patung world spiritist. Dan ternyata patung-patung yang dibangun oleh Feng itu terlalu kuat untuk dapat ditahan oleh world spiritist tua itu, yang membuatnya terluka cukup parah. Dan kini Pak Tua itu yang awalnya hanya ingin melatih Feng kini malah murka dan ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk merubah niatnya. Dari awalnya hanya ingin mengajari Feng, kini mencoba untuk membunuh Feng. Dengan tubuh yang sudah dilapisi oleh Qi khas dari seorang world spiritist ungu, ia menggunakan susunan formasinya yang berbentuk seekor ular raksasa yang dapat menjabat seluruh patung-patung yang dibangun oleh Feng dengan sangat mudah. Bahkan kini ia berusaha untuk langsung mengeksekusi Feng hanya dalam satu serangan. Tapi semua hal itu pun akan sirna ketika Feng langsung membentangkan tangannya. Karena saat ini Feng ternyata membangun suatu susunan formasi lainnya yang berbentuk seperti tangan yang sangat besar. Dan tangan besar itu pun langsung dililit oleh ular besar itu dan langsung dihancurkannya dengan sangat mudah. Dan ternyata susunan pertama yang dibangun oleh Feng ini hanyalah suatu pengalihan. Dan tiba-tiba saja Feng pun membangun susunan lainnya yang dapat menghancurkan ular itu hanya dengan satu kali pencet. Maka trot, hancur sudah ular itu. Karena Feng dapat mengalahkan Pak Tua itu dalam pertarungan susunan formasi, membuat Feng pun mendapatkan hak untuk menjadi pembuka pintu makam kuno. Dengan adanya dua kotak manik-manik yang akan menjadi kunci masuk ke dalam makam kuno itu, Feng pun merasakan kalau manik-manik ini terlihat sangat unik dan tiba-tiba saja manik-manik itu pun terserap ke dalam tubuhnya, yang membuat Feng pun masuk ke dalam kesadaran ilahinya. Dan di tempat itu, Feng pun bertemu dengan seorang master, dan master itu pun tahu kalau Feng tidak memiliki garis keturunan dari keluarga Ma ataupun keluarga Li. Dan hal itu pun langsung dibenarkan oleh Feng kalau dirinya tidak memiliki garis keturunan dari keluarga Li ataupun keluarga Ma. Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya merupakan seorang world spiritist yang diutus oleh keluarga Li untuk dapat membuka jalan menuju harta karun yang telah disegel oleh master itu. Ya, master itu pun akhirnya paham. Ia tidak menyalahkan Feng untuk dapat bertemu dengan dirinya hanya karena ketidakmampuan dari keluarga Ma ataupun keluarga Li. Walaupun ia sudah menunggu selama lebih dari 500 tahun. Pak Tua ini ternyata ia sangat kagum dengan Feng yang merupakan bocah yang masih sangat muda tapi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Pak Tua ini juga mengatakan kalau dirinya berasal dari tanah Holy Land. Dengan bakat yang dimiliki oleh Feng, Pak Tua ini pun yakin kalau dirinya dapat bertemu kembali dengan Feng di tanah Holy Land. Dan jika Feng memang dapat pergi ke Holy Land, maka ia meminta agar Feng pergi menemuinya di hutan bambu. Dan nama Pak Tua ini adalah Hong Qiyang. Pak Tua ini juga mengatakan kalau orang-orang yang ada di Holy Land itu sangatlah spesial. Mereka tidak akan terikat dengan umur. Mereka dapat hidup hingga ribuan tahun dengan cara memperpanjang usia mereka dengan melakukan kultivasi.
Setelah itu, Pak Tua itu pun pamit karena memang kesadaran yang ia tanam di tempat ini akan segera berakhir. Dan sebelum ia pergi, ia juga memberikan susunan formasi kepada Feng agar Feng dapat membuka segel pintu harta karun yang ada di tempat ini. Kini tubuh Feng pun langsung mengalirkan energi yang sangat-sangat kuat. Dengan teknik formasi yang baru saja ia dapatkan, Feng pun dapat dengan mudah menemukan dan juga membuka pintu harta karun itu. Setelah itu mereka semua pun langsung pergi menuju pintu harta karun itu, dan di dalam sana Pak Tua ini pun bertanya kepada Feng bagaimana bisa Feng menemukan jalan masuk ini. Dan Feng pun mengatakan kalau manik-manik yang diberikan oleh Pak Tua itu tadilah yang menuntun mereka menuju pintu masuk harta karun ini. Dan seharusnya dengan kultivasi yang dimiliki oleh Patriark keluarga Ma dan juga Patriark keluarga Li, mereka tidak akan mendapatkan suatu kendala yang berarti di dalam sana. Mendengar itu, Patriark keluarga Li pun paham, yang berarti saat ini Feng tidak ada lagi gunanya di tempat ini. Lantas tiba-tiba saja dari belakang ia langsung melakukan inisiasi untuk menyerang Feng. Namun beruntung Feng pun dapat menghindarinya. Melihat ada serangan pengkhianatan ini membuat Feng pun bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa Pak Tua itu menyerang dirinya. Begitu juga dengan anak gadisnya. Ia bertanya kepada bapaknya kenapa ia malah menyerang Feng. Bukankah Feng selama ini telah membantu keluarga Li hingga detik ini? Mendengar itu, Pak Tua ini pun berujar kalau dirinya sudah bertanya kepada Patriark dari keluarga Ma. Ia juga telah meyakinkan kalau ternyata keluarga Ma dan juga monster yang menyerang anaknya tidak ada hubungannya. Dan ia mendapatkan informasi kalau monster yang menyerang anaknya itu adalah perbuatan dari Feng, seperti yang dikatakan oleh Patriark keluarga Ma. Dengar itu semua membuat gadis oranye ini pun bingung, tapi di sini Feng pun paham dan tidak menyalahkannya. Ia mewajarkan kalau Patriark dari keluarga Li lebih percaya kepada Patriark keluarga Ma, mengingat mereka memiliki suatu hubungan yang sudah sejak lebih dari ratusan tahun, dibanding percaya dengan dirinya yang baru saja ia temui beberapa waktu lalu. Dan sini Feng pun juga berujar kepada dua orang Patriark tua itu, kalau mereka berdua tidak akan dapat membunuh Feng. Karena saat ini Feng pun langsung mengeluarkan teknik naganya, bukan untuk menyerang, tapi di sini Feng pun menggunakannya untuk kabur. Dan ternyata Feng yang dapat terbang dengan sangat cepat, ia menggiring mereka semua untuk masuk ke dalam pintu harta karun itu lebih dalam lagi. Dan sampai di ujung jalan mereka pun kehilangan Feng dan malah bertemu dengan harta utama dari makam kuno ini. Harta karun itu pun begitu besar dan terlihat seperti sebutir telur burung puyuh. Namun ketika telur itu disentuh tidung dar, telur itu pun meletup dan melahirkan seekor burung roh. Patriark dari keluarga Ma pun paham untuk mendapatkan harta karun itu mereka harus melumpuhkannya terlebih dahulu burung es itu. Dengan bantuan dari Patriark keluarga Li, mereka berdua pun berhasil mengalahkan burung es itu dan kembali ke dalam bentuk asalnya. Ketika Patriark dari keluarga Li telah berhasil mendapatkan telur burung itu, tiba-tiba saja ia kena corot dari belakangnya yang menembus dadanya. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Patriark keluarga Ma yang memang mengincar harta karun itu untuk dirinya sendiri. Dan yang kampretnya, selain mencorot Patriark dari keluarga Li, Patriark dari keluarga Ma juga menyuruh seluruh pasukannya yang ada di tempat ini untuk segera mengeksekusi orang-orang dari keluarga Li yang ada di tempat ini juga. Dan yang lebih kampretnya lagi, Patriark dari keluarga Ma yang melihat putri dari Patriark keluarga Li membuatnya sedikit ngaceng, dan ia ingin segera menikmati tubuh dari ponakannya itu. Ia lalu melucuti pakaian dari gadis cantik itu dan akan memberikan suatu kenikmatan yang tiada tara. Tapi sebelum Patriark dari keluarga Ma menancapkan Excalibur miliknya, ia dihentikan oleh Feng. Dan Feng pun berujar kalau Pak Tua itu sudah aki-aki dan bau tanah, tapi tetap saja ngaceng sama gadis montok. Waduh, enggak. Dan hal itu tentu saja tidak dapat diterima oleh Patriark dari keluarga Ma. Dan ia tidak terima dikata-katain oleh seorang bocah yang membuat Patriark itu pun langsung melepaskan serangan yang begitu kuat ke arah Feng. Tapi melihat ada serangan yang begitu kuat, Feng pun tetap santuy-santuy saja. Bahkan setelah terkena serangan itu, Feng pun tidak lecet sedikit pun. Melihat Feng yang tidak terluka sedikit pun membuat Patriark keluarga Ma ini pun kaget. Ia berujar, kenapa Feng tidak terluka? Dan kini ia kembali mencoba menyerang Feng dengan teknik lainnya. Tapi lagi-lagi di sini Feng pun tetap santuy-santuy saja. Bahkan Feng pun hanya terdiam saja dan melepaskan ki-nya saja. Dan kenapa Feng saat ini masih santuy-santuy saja? Karena Feng dapat mengendalikan susunan formasi yang ada di tempat ini. Karena di tempat ini dipenuhi oleh susunan formasi yang dipasang oleh pemilik makam kuno ini. Dan
Dan Feng yang mendapatkan berkah untuk mengendalikannya membuat Feng pun dapat sesuka hatinya melakukan apapun, termasuk memberikan tekanan gravitasi yang begitu kuat kepada patriark keluarga Ma, yang membuatnya kini pun hanya dapat bertahan hingga ia hanya dapat terbaring di lantai. Tekanan gravitasi yang begitu kuat yang dilepaskan oleh Feng dapat menghancurkan isi perut dari Pak Tua itu. Dan ternyata bukan cuma Pak Tua itu saja yang dihajar oleh Feng, tapi juga dengan para pelayan yang berkhianat ini. Pasangan kakek nenek ini pun tidak luput dari serangan yang diberikan oleh Feng. Karena si kakek tua itu menyuruh seluruh pasukan dari keluarga Ma yang ada di tempat ini untuk segera menghajar Feng. Tapi tiba-tiba ia langsung diledakkan oleh Feng. Dan untuk si nenek tua ia pun membakarnya hidup-hidup. Sedangkan untuk para kroco-kroco mereka pun tidak dieksekusi oleh Feng. Karena Feng tahu mereka semua hanyalah menjalankan suatu perintah dari para sampah-sampah itu. Dan nasib yang sama pun berlaku kepada para kroco-kroco keluarga Li. Tapi tidak untuk patriark keluarga Ma yang sudah mencoba untuk membunuhnya beberapa waktu lalu. Tapi ketika Feng ingin menghajarnya, gadis montok itu pun meminta kepada Feng untuk mengampuni nyawanya. Sebenarnya di sini Feng pun memang pasti akan mengeksekusi Pak Tua itu. Tapi karena ia menimbang gadis montok itu yang begitu baik kepada dirinya, membuat Feng pun memutuskan untuk mengampuni Pak Tua itu atas dasar permintaan dari gadis montok itu. Tapi di sini Feng pun meminta seluruh harta karun yang ada di tempat ini. Dan ia juga berjanji di masa depan ia akan kembali ke tempat ini dan memberikan sesuatu yang sama berharganya dengan harta karun yang ada di tempat ini. Dan setelah itu semua, Feng pun pergi untuk menyerap telur yang ia dapatkan dari makam kuno itu. Dan ternyata seluruh energi spiritual yang ada di telur itu tidak cukup kuat untuk membuatnya naik level ke ranah martial art tingkat 1. Tapi di sini Feng pun tidak ambil pusing. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Love Teras, ya gitulah, untuk segera mencari seseorang yang bernama Qiu Shifuyan yang merupakan tunangan dari pengemis tua. Habis tibanya di kota itu, Feng yang menghampiri kediaman Qiu Shui. Ia tidak dapat diizinkan untuk masuk ke dalam karena saat ini Feng tidak memiliki kualifikasi untuk dapat menjadi muridnya. Karena saat ini para penjaga mengira kalau Feng datang ke tempat ini untuk menjadi murid dari Qiu Shui. Aduh, namanya ribet banget. Oke, lanjut. Sini Feng pun tahu kalau kultivasinya yang ia sembunyikan ini tidak cukup kuat untuk dapat memenuhi syarat. Lantas ia pun melepaskan kekuatan aslinya yang menunjukkan kultivasi Feng saat ini berada di ranah Heaven tingkat 9. Dan otomatis Feng pun diizinkan untuk masuk ke dalam kediaman. Dan di dalam sana ternyata Feng pun bertemu dengan dua orang gadis montok yang merupakan murid dari Qiu Shifuyan. Dan karena Feng merupakan seorang pria dan Nona Qiu Shi juga telah memiliki 10 orang murid, gadis montok ini pun menolak Feng untuk datang menemui gurunya. Tapi di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya memiliki suatu urusan penting untuk bertemu dengan guru si gadis montok itu. Tapi karena Feng tetap tidak mau pergi, membuat gadis montok itu pun langsung mengeluarkan susunan formasi yang mengeluarkan teknik kucing bertanduk untuk segera menghajar Feng. Tapi tiba-tiba saja teknik gadis montok itu pun langsung dihancurkan oleh serangan yang datang ke arahnya. Dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh si kampret ini. Dan ternyata si kampret itu memiliki nama Shu Yi. Dan tujuan ia datang ke tempat ini untuk mengambil suatu benda, yaitu Fruit of Martialis miliknya yang telah direbut oleh si gadis montok. Karena si kampret kuning ini menginginkan miliknya dikembalikan, maka si gadis montok pun mempersilahkannya, asalkan si kampret kuning ini dapat mengalahkannya dalam duel. Dan tantangan itu pun diterimanya. Tapi kali ini yang akan bertaruh dengan si gadis montok bukanlah si kampret kuning ini, tapi sepupunya. Walaupun ia bukan berasal dari tempat ini, tapi ia menawarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Cat Claw Martialis, yang merupakan tanaman herbal yang lebih kuat dan mengandung energi yang lebih banyak daripada Fruit of Martialis. Pada akhirnya mereka pun setuju untuk bertaruh. Sementara Feng di sini ia hanya menonton si kampret ungu itu membangun susunan formasi dengan cara memanggil spirit formasi Wolf. Melihat spirit formasi seperti itu membuat si gadis montok itu pun merasa dilecehkan. Doi kini langsung tanpa ampun membangun suatu susunan formasi yang begitu kuat. Tapi di sini Feng pun tahu yang melihat susunan formasi yang dibangun oleh masing-masing dari mereka, Feng pun tahu kalau susunan formasi Wolf itu tidak sesederhana yang terlihat. Dan hal itu pun ternyata benar adanya ketika susunan formasi itu saling beradu.
Dan hal itu pun membuat formasi yang dibangun oleh si gadis montok itu ternyata tidak dapat menghancurkan susunan formasi Wolf. Dengan gagalnya si gadis montok untuk menghancurkan susunan formasi Wolf itu membuat si gadis montok itu pun harus menyerahkan Fruit of Martialisnya. Di sini Feng pun yang tertarik untuk memiliki Fruit of Martialis. Dirinya pun menawarkan diri untuk mencoba mengadu kekuatan susunan formasi dengan para kampret-kampret itu. Di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya memang tidak memiliki sesuatu hal yang dapat dipertaruhkan. Tapi dengan sedikit provokasi, Feng pun berhasil membuat si kampret itu mempertaruhkan Fruit of Martialisnya yang akan ditukar dengan nyawanya Feng. Karena di sini Feng menginginkan Fruit of Martialis dan mereka pun telah sepakat untuk mengadu teknik formasi. Di sini Feng pun tanpa bertele-tele, ia langsung membangun susunan formasi dan teknik formasi yang dibangun oleh Feng berbentuk jari tengah. Hal itu pun membuat si kampret ini geram dan tidak terima, dan ia langsung membangun susunan formasi Wolf-nya kembali dan langsung ingin menghancurkan susunan formasi yang telah dibangun oleh Feng. Dan benar saja, susunan formasi yang dibangun oleh Feng dapat dihancurkan hanya dalam satu serangan saja. Tapi ternyata susunan formasi yang dibangun oleh Feng hanya kulit luarnya saja. Dan untuk susunan formasi sebenarnya ada di bawah teknik formasi yang pertama. Dan ketika susunan formasi utama diaktifkan, maka duar! Wolf itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dan hal itu pun membuat Feng memenangkan dalam duel formasi kali ini. Si kampret ini yang kalah dalam duel dengan Feng, ia mencoba untuk mengajukan pertarungan kembali kepada Feng. Dan di sini Feng pun memang menerimanya, tapi di sini Feng pun meminta sesuatu yang lebih berharga lagi daripada benda yang ia dapatkan. Dan si kampret itu pun akhirnya menawarkan 2 buah cat claw yang ia miliki dan Feng pun setuju dengan hal itu. Dan kini si kampret ini langsung menggunakan teknik formasi lainnya dengan cara memanggil word spirit miliknya yang merupakan Green Ghost. Green Ghost sendiri merupakan word spirit yang memiliki level kultivasi berada di ranah Heaven tingkat 9. Melihat lawannya memanggil World Spirit untuk bertarung, di sini Feng pun melakukan hal yang sama. Sembari membuka pintu spirit, Feng pun mengatakan, "Ratuku, keluarlah." Dan kini dari dalam portal spirit muncullah aura jahat yang sangat-sangat kuat. Dengan aura yang sangat kuat seperti ini, mereka semua yang ada di tempat ini pun mengira kalau kali ini adalah aura dari World Spirit yang berasal dari Demon World Spirit. Mendengar dirinya merupakan World Spirit Asura yang disamakan dengan Demon Spirit, membuat Egi pun merasa tersinggung. Ia tidak terima disamakan dengan makhluk kelas rendah. Dengan aura dari World Spirit Asura yang begitu kuat, Egi pun menggerakkan lengannya ke udara dan berkumpullah energi yang sangat-sangat luar biasa. Dan dari atasnya tiba-tiba saja BAM! Ghost Spirit itu pun langsung hancur. Egi pun langsung berujar kalau pertarungan itu terlalu membosankan untuk dirinya yang merupakan World Spirit Asura. Dan selesai alur cerita dari Martial God Asura kali ini, dan kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye!